Halo, hai, assalamualaikum. Welcome back to Indah Eka Put Channel. Asik. Gimana? Nggak bosen kan ya dengerin monolog saya? Ini monolog ketiga. Masih lanjutan dari monolog sebelumnya. Masih ingin bercerita tentang saya, tentang kehamilan saya. Tapi sekarang kita mau lanjut ke persalinan. Nah, jadi ibu-ibu di luar sana suka kadang tuh berdebat gitu ya mengenai lahiran normal versus seksio atau SC atau sesar gitu ya. Kadang ada yang ngebandingin, belum lahiran lah itu namanya belum jadi ibu kalau belum lahiran normal gitu kan ya. Terus yang lahiran sesar bilang mereka nggak tahu betapa sakitnya setelah dioperasi. Iyalah. Nah, teman-teman, saya ngerasain dua-duanya. Jadi saya pernah lahiran normal dan lahiran secara sesar atau dioperasi. Jadi saya ngerasain tuh dua-duanya. Jadi bolehlah ya saya sharing ya sebagai ibu yang pernah mengalami dua-duanya. Tidak hanya dari satu sisi saja. Karena toh di tempat saya bekerja pun, pasien-pasien saya pun bahkan sampai sekarang tuh emang suka debatin hal itu. Terus pada akhirnya saya akan bercerita dan berkisah. Asik. Jadi di persalinan pertama saya mengalami persalinan normal. Dari awal saya memang lebih pro normal memang. Saya sudah merencanakan normal secara alami. Jadi kemarin salah satu doa saya, anak saya lahir cukup beratnya dan juga mengajak anak saya ketika masih di dalam rahim untuk yuk sama-sama yuk kita akan berjuang nih sampai selesai, sampai kamu keluar nanti dengan cara yang normal. Jadi saya berharap saya memang lahiran normal dan mengajak baby saya untuk ikut semangat mencoba lahiran normal. Di tengah kemudahan kita sekarang bisa mengakses lahiran sesar, bisa memilih gitu ya. Itu kembali ke pilihan masing-masing sebenarnya. Nah, di kehamilan pertama dengan saya perencanaan saya normal, semua saran ibu-ibu terutama ya, mama-mama kita dahulu, ibu-ibu kita dahulu agar bisa lahiran normal tuh biasa disarankan sering jalan pagi ya, terus ngepel, terus yang rajin gitu, jangan males. Nah, saya ngikutin dah tuh ya. Ketika sudah cuti, selesai cuti, saya ke Padang karena memang rencananya lahiran di Padang. Saya ngikutin tuh semua saran-saran dari para ibu-ibu terdahulu. Terus kemudian saya juga berencana memang lahirannya di bidan, bukan di rumah sakit bersama Objin. Namun tentunya saya tetap menjalankan kontrol kedua-duanya. Maksudnya saya tetap kontrol ke Objin, saya juga kontrol ke bidan yang udah dipilih. Sebenarnya ini pilihan dari orang tua saya, dari mama saya. Karena mama saya dahulu saat lahiran adik saya tuh sama bidan ini nih, bidan yang disukai sama mama saya ini. Jadi yaudah saya ikut. Kebetulan juga ketika kontrol saya merasa nyaman ya, bismillah saya pilih bidannya yang itu. Jadi saya lahiran di bidan. Nah, saya ini sepertinya tipikal yang kalau apa-apa tuh maunya tahu dulu gitu sebelum menghadapi. Jadi sukanya baca dulu gitu. Terus kalau bisa tahulah setidaknya, jangan kosong-kosong amat gitu kan ya. Jadi saya dulu udah pernah belajar mengenai persalinan, tapi saya nggak bisa dapetin gambaran rasa nyeri ketika kontraksi. Yang katanya itu nyeri teramat sangat, yang bahkan tuh diibaratkan seperti tulang yang dipatahkan secara serentak gitu ya. Beberapa tulang kita yang dipatahkan secara serentak. Satu tulang aja patah tuh sakit banget pasti ya. Ini apalagi banyak. Terus saya tanya tuh sama orang tua saya, gimana sih ma rasanya gitu. Nah, mama saya tuh ngerasa takut
untuk kasih tahu kayaknya. Takut saya nantinya nggak berani buat ngadepin. Jadi mama saya bilang, udah ntar aja dirasain, nggak bisa deh dijelasin, nggak bisa gitu. Jadi saya meraba-raba tuh, kontraksi itu rasanya kayak gimana ya, nyerinya kayak gimana ya, terus yang nyeri emang apa iya perutnya gitu, atau bagian yang mana. Terus ternyata juga ketika kita hamil hingga 9 bulan rasanya nggak terlalu lama, tapi nunggu saat taksiran persalinannya itu lama banget. Kan biasanya dari taksiran persalinan itu kita maju atau mundur lebih kurang 7 atau 10 hari kan ya. Nah menanti itu tuh lama banget, nggak sabaran banget deh pokoknya. Kayak aduh, kan udah 9 bulan ini aku masih lama sih, udah 36 minggu nih, udah 38 minggu nih, kok masih belum ya, lama banget. Nggak ada tuh yang dibilang gelombang cinta itu, kok nggak muncul-muncul gitu kan ya. Jadi dalam rasa penasaran saya dan penantian yang rasanya lama banget ini, saya masih mencoba untuk mempersiapkan diri, terus se-enjoy mungkin untuk menghadapinya yang saya nggak tahu nih akan seperti apa. Jadi pada suatu malam saya jalan sama adik saya. Jadi semenjak hamil tuh karena pengen lahiran normal, kemana-mana saya jalan gitu. Mau apa gitu, pergi beli yang tidak terlalu jauh dari rumah tuh saya jalan. Yang biasanya kan kita udahlah kita pakai motor paling enggak ya. Kalau saya masih jalan. Nah saya keluar, saya beli minuman, mau beli minuman sama adik saya. Kok aneh ya, ada yang nggak enak di pinggang sama perutnya, nyeri lah pokoknya, pinggang sama perutnya tuh nyeri, kayak nyeri haid tapi lebih sakit, terus perutnya kenceng. Nah terus apa ini ya, saya kepikiran apa ini apa ya tanda-tanda gelombang cinta itu ya. Terus saya mulai ngitungin, semenjak saya merasakan rasa sakit itu saya mulai ngitungin. Saya takut apa yang saya rasakan itu yang disebut his palsu atau kontraksi palsu. Teman-teman pernah tahu nggak itu his palsu? Jadi yang itu memang kontraksi, hanya saja belum tanda-tanda dari persalinan. Karena memang juga ketika saya merasakan itu belum ada flek, belum ada air-air yang keluar, nggak ada, cuman udah berasa nyeri. Terus udah saya hitungin, saya lihat frekuensinya, saya hitung tuh terus berapa lamanya, rasanya gimana, saya perhatikan tanda-tanda persalinan sampai pada pukul 23 malam saya mulai merasa ini sudah tidak aman lagi. Sakitnya sudah mulai luar biasa. Ternyata memang tidak apa-apanya dengan rasa kita ketika nyeri haid. Emang senyeri itu. Tapi tunggu dulu. Saya mau saya bukan pengen nakut-nakutin ya yang pengen lahiran normal. Enggak. Siapa tahu ada yang seperti saya nih yang pengen tahu dulu ini segimana sih gitu. Nah, dia emang nyeri banget. Bukan seperti nyeri saat haid. Belum apa-apanya lah nyeri haid itu gitu. Nyeri banget, saya nggak tahan lagi, saya nggak bisa ngitungin lagi. Ya udah, saya ke bidannya. Saya berangkat ke bidannya, segerombolan lah itu yang pergi, kan cucu pertama nih kalau dari keluarga saya ya, jadi pada excited. Terus saya datang terus periksa di VT, diperiksa dalam gitu ya, ternyata baru bukaan 1. Aduh, saya mulai ngitungin nih, baru bukaan 1, idealnya secara teori pembukaan jalan lahir itu, pembukaan mulut rahim itu akan terbuka setiap 1 jam. Nunggu 10 jam tuh masih 9 jam lagi nih, berarti saya baru mulai nih. Saya baru di awal-awal, tapi aduh rasanya udah segitu banget gitu. Terus saya mulai ngitungin, kalau jam 11 ini saya masih bukaan 1, berarti 9 jam ke depannya itu jam 7 pagi. Saya baru akan keluar nih dede bayinya jam 7 pagi. Tapi itu secara teori. Kita nggak tahu nih di perjalanan seperti apa. Yang jelas saya harus mempersiapkan hingga jam 7 pagi ke depan tuh saya akan merasakan ini. Malam ini akan panjang. Jadi sepanjang malam ternyata memang benar.
semua salah, menurut saya semua salah, nggak ada yang benar. Terus saya nggak tahu posisi yang baik kayak gimana. Dalam kesakitan itu saya bisa ngerasain ngantuk, entah kenapa. Saya yang sebelumnya saat hamil nggak bisa tidur malam, ini saya ngantuk. Tapi begitu ketiduran baru semenit, nyeri lagi, terus saya duduk lagi. Nggak tahu yang enak tuh kayak gimana, duduk enggak, berdiri enggak. Sementara nih nyeri ini, nyeri yang dinanti-nanti. Terus biasanya nih kita para nakes bilangnya, sabar ya bu, sedikit lagi bu, bagus malah bu, sakit begini berarti kontraksinya bagus gitu ya. Ketika saya mengalami, wah Allah, luar biasa perjuangan ibu-ibu yang lahiran normal. Itu sakitnya kalau di saya memang di bagian bawah perut, pinggang, terus paha. Jadi tiga-tiganya diserang sakit di area situ, semua area itu. Jadi ada pasien yang kadang hanya punggung aja, pinggang aja, atau bawah perut dan pinggang gitu. Bawah perut itu pasti, tapi tambahannya kadang pinggang, punggung, saya sampai paha. Jadi ketika nyeri itu berlangsung, saya sampai nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Sensasi nyeri itu kan berbeda-beda pada setiap orang, dan ambang nyeri orang itu berbeda-beda. Nah saya sepertinya seperti itu. Saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa berdiri ketika nyeri itu menyerang saya, ketika kontraksi itu datang. Terus yang lucunya, jadi selama persalinan itu, proses persalinan itu saya cerewet banget, ngomong mulu, terus tapi tetap masih ada hatinya untuk tidak mau menyakiti orang lain, masih ada, alhamdulillah masih tersadar untuk itu. Terus saya masih tersadar untuk ayo istighfar nih, ini penggugur dosa saya masih ingat itu, alhamdulillah. Tapi memang saya cerewet banget. Terus nih saya mau ke toiletnya agak lumayan nih dari bed saya ya, dari tempat observasi saya ke toilet itu, meski dalam satu ruangan, karena ruangannya cukup luas, jadi agak ada jaraknya nih. Ketika saya jalan ke situ, kontraksinya datang, ya Allah, saya ngesot karena saya udah kebelet banget, tapi nggak bisa jalan. Terus mama saya bilang, kalau diingat itu lucu banget, tapi kesian. Mama saya bilang gitu, terus saya ingat lagi, ya iya ya, kalau di videoin kayaknya sekarang saya malu banget gitu. Jadi saya ngesot ke kamar mandi, begitu hilang saya buru-buru pipis, terus balik lagi gitu. Terus selama proses itu juga, kontraksi itu, saya juga menyebut semua teori yang ada, yang pernah saya baca. Terus saya sampai, ibu maaf, saya tahu nih dalam 4 jam ke depan saya baru bisa di VT lagi, baru bisa periksa dalam lagi, tapi kira-kira maju nggak ya bu? Nah saya begitu cerewet banget. Terus, ibu ini nggak bisa nih, nyeri yang kayak gini nih nggak bisa dengan nafas dalam, endorfinnya nggak keluar bu. Saya cerewet banget, ya ampun, luar biasa ya para bidan tuh yang praktek mandiri di rumah, luar biasa sabarnya ngadepin itu. Baru saya gitu yang cerewet banget gitu. Pasti banyak banget deh tingkah pola ibu-ibu untuk menahan rasa nyeri itu, untuk melewati itu hingga masa persalinan. Jadi sekarang bahkan saya bisa, pada akhirnya, saat itu karena kali pertama mungkin, makanya saya jadi saya penasaran, saya takut sih enggak waktu itu, tapi lebih penasaran segimana sih saya harus prepare gitu. Jadi sakitnya ya segitu. Kalau rank 1 sampai 10 ya 10 pasti skalanya. Skala nyerinya 10 di saat kontraksi itu datang. Terus memang kalau kita selama kehamilan berlatih bernafas, hypnobreathing itu akan berguna. Karena memang ketika, walaupun saat nyeri itu datang kita sulit untuk mengatur nafas kita, tapi jika kita sudah membiasakan, tentu otomatis alam bawah sadar kita juga akan membawa kita untuk langsung, oh saya harus nafas seperti ini gitu. Singkat kata, akhirnya jam 7 itu datang, tapi ternyata bukaannya belum lengkap. Ya Allah, saya harus nunggu berapa lama lagi gitu kan. Terus yang dulunya menanti dari 9 bulan, cukup bulan hingga ada kontraksi itu lama. Lah sekarang dari yang bukaan 8 ke 10 kayaknya saya udah
Jadi jam 7 pagi itu saya baru bukanya 8. Masih ada 2 pintu lagi. Aduh, kapan ini ya Allah. Tapi akhirnya saya sudah tidak tahan lagi, seperti ada yang ngeganjel dan mau keluar. Nah, buat ibu-ibu nih yang mau lahiran normal, apa sih rasanya anak itu bener-bener mau keluar? Seperti kita mau BAB, kebelet banget, tapi tekanannya di depan. Kalau BAB kan di belakang ya, saluran BAB kita di belakang. Nah, ini di depan, jadi emang kayak kita pengen BAB. Itu baru yang bener-bener anak itu udah di pintu mulut rahim gitu. Gitu tuh rasanya. Kalau boleh dijelasin tuh seperti itu. Itulah saat kita ngeden. Jadi kalau itu belum ada, nggak usah lah kita ngeden. Karena percuma terus ngabisin tenaga. Karena selama nyeri itu tidak banyak yang masih bisa untuk makan dan minum. Walaupun kita selalu edukasi pasien untuk, yuk bu makan minum di saat yang seperti ini, saat kontraksi seperti ini, saat menunggu jalan lahir ini. Karena nanti ketika ngeden tuh kita butuh tenaga ekstra gitu. Jadi jangan ngeden sebelum berasa seperti itu. Jadi kayak gimana kita kebelet banget pengen BAB kayak gitu, tapi bagian depan tekanannya. Akhirnya alhamdulillah anak saya lahir pada jam 8.25 waktu itu. Alhamdulillah sehat sempurna, cukup. Alhamdulillah. Dan benar kata orang tua kita, begitu dede bayinya keluar, tangisan itu kedengeran. Apa itu sakit yang dari semalam tadi? Gak ada, hilang, bener-bener hilang. Bahkan kalau ketika itu jalan lahirnya robek, ketika kita dilakukan heading atau penjahitan di area yang robek itu, gak berasa. Emang sakitnya hilang, Masya Allah banget lah. Lupa dah tuh sakit yang tadi, yang dari malam yang udah bikin nangis, bikin malu gitu ya, udah hilang. Emang gak ada lagi, lenyap semuanya. Terus yang perlu diperhatiin nih buat ibu-ibu yang akan persalinan normal, walaupun ya mengatur posisi kita itu susah sekali. Kita sudah belajar untuk tidak mengangkat bokong ketika kita ngeden, ketika proses mengeluarkan dedek bayinya itu. Tapi tetap aja kayak posisi ternyaman itu kita ngangkat bokong kayaknya. Susah banget nempelin bokongnya tetap di tempat tidur. Kalau diangkat resiko robek jalan lahir atau area vagina kita itu lebih besar. Makanya dianjurkan untuk bokongnya jangan diangkat. Nah itu susah. Saya termasuk yang saya sampai, maaf ya bu saya bandel gitu, karena aduh nggak bisa, saya pengen ngangkat bokong gitu. Kadang otomatis saya udah nggak boleh nih ngangkat bokong tapi keangkat gitu. Tapi ya itu, untuk persalinan normal nyerinya hilang ketika mendengar tangisan dari dede bayinya. Terus ketika dikasih ke kita ketika mau inisiasi menyusui dini. Nah, yang kedua, karena berbagai keadaan saya sewaktu hamil yang kedua itu, termasuk adanya spasme muscle yang saya derita, saya akhirnya disarankan SC. Tapi saya tuh masih sempat nego, boleh nggak saya coba normal dulu. Kebetulan memang sudah di 42 minggu, sudah direncanakan operasi, tapi boleh nih saya dikasih ini induksi, obat buat induksi gitu, buat apakah ngebantu jalan lahir bisa kebuka atau enggak. Jadi saya sempat ngerasain, dan ketika saya induksi itu katanya nyerinya lebih hebat kan ketimbang ketimbang kontraksi yang alami. Itu kan kontraksi buatan ya, dibantu gitu dengan obat. Bedanya ketika itu harusnya kalau menurut pasien saya lebih sakit tuh, lebih nyeri dengan obat. Tapi di saya, karena mungkin saya ingat bagaimana sakitnya, bisa masih terbayang apa yang saya rasakan ketika saya melalui proses induksi, saya lebih siap. Jadi saya menghabiskan waktu dengan nonton YouTube, terus baca buku, enggak yang nyeri, tapi saya bisa lebih mengontrol diri saya.
nggak cuap-cuap kayak yang pertama lagi gitu. Cuman ya qadarullah, setelah satu call of habis, satu call of invest habis, cuman ada satu bukaan, jadi nggak bisa. Akhirnya saya sesar, saya SC. Jadi yang kedua saya SC. Nah, apa bedanya? Ketika SC tuh, kalau kita operasi memang tidak akan merasakan kontraksi yang panjang tadi ya, nyeri yang hebat itu tadi. Cuman bedanya, jika kita normal, nyerinya sebelum melahirkan. Kalau kita operasi atau SC, itu nyerinya setelah melahirkan. Karena kan ketika dioperasi, namanya juga perut kita dibelek ya, jaringan yang bagus terus dibuka gitu. Kan ada perlukaannya, dan itu tidak satu lapis. Ketika biusnya hilang, sudahlah muncul rasa nyerinya. Walaupun sekarang juga udah banyak nih, kita kadang lihat ya artis-artis, selebritis gitu, setelah lahiran bahkan bisa main TikTok ya. Tapi tidak semua dari kita tentu bisa mengakses itu. Jadi silahkan ibu-ibu pertimbangkan, pelajari. Jika memang rasanya operasi membuat lebih nyaman bagi ibu, ya nggak apa-apa. Jika normal lebih nyaman juga tidak apa-apa. Hanya saja menurut saya perbedaannya itu. Jika normal, sakitnya sebelum kita melahirkan. Kalau SC sakitnya setelah melahirkan. Karena nyerinya ini rasanya berbeda. Jadi maksudnya enaknya kalau menurut saya, nyerinya itu sebelum ada dede bayi deh gitu. Karena ketika udah ada dede bayi, kita harus fokus kan ya untuk memberikan diri kita kepada dede bayinya gitu. Kita akan menyusui, itu udahlah, itu ekstra ya, udah ekstra tuh tenaganya. Kita butuh kondisi yang fit gitu ya. Terus efek samping dari bius pada beberapa orang, kadang-kadang ya anestesi itu pada beberapa orang ada efeknya, ada yang sampai lama, kadang tidak semua orang, tapi beberapa orang merasakan itu. Ada teman saya yang sampai seminggu menderita sakit kepala hebat setelah itu. Jadi bisa saja itu terjadi, tidak semua, tapi kemungkinan itu ada gitu. Jadi menurut saya lebih baik nyeri sebelum ada dedek bayi daripada setelah ada dedek bayi. Tapi kembali lagi, menurut teman-teman yang lagi hamil sekarang, nyamannya yang mana gitu. Tapi jangan lupa dipelajari dahulu. Karena kan jika request dari kita, berarti kita sudah harus siap nantinya. Berbeda dengan kondisi yang operasinya karena memang ada indikasi medisnya gitu. Itu kan beda lagi gitu kan. Tapi ketika kita bisa memilih, coba baca lagi, coba pelajari lagi, mana sih yang paling cocok dengan kita gitu. Terus jangan ambil saran dari satu sisi aja. Karena kalau nanya operasi atau SC ke orang yang lahiran normal, ya pasti pro normal lah kan. Jika nanya ke yang bersalin dengan operasi atau SC, ya pasti pro ke situ gitu. Coba tanya yang pernah ngerasain dua-duanya seperti saya, mungkin ya berasa paling pro ya saya. Saya sharing aja. Saya hanya sharing, dan beberapa pada pasien saya ada efeknya, maksudnya membuat mereka ya kembali memikirkan mana yang paling baik untuk dirinya. Karena sejatinya sebenarnya pilihan terbaik itu ada pada ibu masing-masing, bukan pada orang sekitar kita. Orang sekitar kita itu support untuk kita, tapi yang menjalani kan kita. Jadi ibu-ibu berhak untuk memilih mana yang paling baik, mana yang terbaik, mana yang membuat nyaman untuk diri kita. Karena harus menjadi ibu harus nyaman. Akan banyak yang berubah setelah menjadi ibu. Jangan sampai apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca mengenai sindrom postpartum sindrom yang
kesulitan dan juga yang terasa hampa setelah melahirkan jangan sampai ada sama kita, karena anak-anak kita butuh kita, ibunya, dan hanya kita yang bagi anak paling membuatnya nyaman. Apalagi di masa-masa awal mereka keluar ada di dunia. Untuk adaptasi di dunia ini mereka butuh kita. Gitu. Jadi sehat, semangat, nyaman, dan bahagia buat para calon ibu.